mulai ya, silakan dulu berdiri kalian. Maka udah rapi, pakaiannya dirapikan. Yang sudah, oke semuanya. Silakan tunjukkan jari-jarinya ke teman sebelahnya. Apakah ada yang panjang? Aman, bersih semuanya? Ada ya? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, kita support dulu ya dengan semangat. Tepuk semangat. 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 Yes, gitu ya. Kita ulangi lagi dengan semangatnya. Semuanya berdiri. Ayo. Ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, silakan duduk, berarti kita sudah bisa memulai pelajaran ya. Jadi hari ini kita belajar tentang faktor penghambat dari mobilitas sosial. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari kan di rumah tentang mobilitas sosial dalam masyarakat ya. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang faktor pendorongnya dari mobilitas sosial tersebut. Ada yang tahu apa faktor pendorong mobilitas sosial? Yang pertama, individu. Yang kedua, struktural. Yang ketiga, ekonomi. Keempat, politik. Ya, kelima, pertumbuhan penduduk. Ya, enam, keinginan mengunjungi daerah lain. Tujuh, pekerjaan yang beragam. Masih ada? Ada. Delapan, kemudahan dalam akses pendidikan. Tentunya kalian sudah paham kan materi sebelumnya? Ya, jadi ke-8 poin itu adalah merupakan faktor-faktor yang sebagai pendorong dari mobilitas sosial tersebut. Sekarang di pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang faktor penghambatnya ya. Jadi kebalikannya faktor penghambat dari mobilitas sosial ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, diharapkan kalian sebagai peserta didik yang pertama kalian dapat mengidentifikasi apa-apa saja sih faktor dari penghambat dari mobilitas sosial tersebut. Yang kedua, diharapkan kalian dapat memahami dari faktor penghambat mobilitas sosial tersebut dan dapat menjelaskan dari faktor penghambat mobilitas sosial tersebut. Baik anak-anak, sebelum kalian kita lanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menampilkan materi pembelajaran. Silakan kalian catat hal yang penting ya. Kemudian bisa dicatat di buku catatannya. Nanti baru kita lanjutkan dengan tugas ya. Hal-hal yang penting, Ibu akan menjelaskan. Bisa dilihat? Kita mulai dari mobilitas sosial ya. Kemudian pengertiannya apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin apa, Nana? Mobility, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu arti dari kata mobilitas. Nah, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna
posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain ya. Jadi perpindahan posisi seseorang ya. Statusnya antara sekelompok antara kelompok individu atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain ya. Ini kedudukan itu sama dengan status sosial ya. Nah, di sini ada menurut para ahli dengan beragam pengertian tentang mobilitas sosial ya. Jadi bisa kalian baca di rumah, ibu akan bagikan nanti ya. Sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ternyata bentuk mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal itu adalah mobilitas terbagi menjadi dua. Ada mobilitas vertikal ke atas dan ada mobilitas vertikal ke bawah. Yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang tinggi. Misalnya dulunya orang-orang biasa, ya kan? Nah, akhirnya dia melamar menjadi calon kepala desa, kan? Terpilih. Nah, jadi perubahan statusnya ke arah vertikal ke atas ya, seperti yang kepala desa tersebut. Akhirnya dia menjadi kepala desa. Jadi orang-orang biasa statusnya naik menjadi jadi kepala desa, berarti status sosialnya naik ya, jadi vertikal ke atas. Nah, sebaliknya mobilitas vertikal ke bawah atau social shrinking itu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social shrinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Yang dulunya status sosialnya misalnya dia jadi bupati, misalnya kan? Dia ada sukses jadi bupati, akhirnya memilih lagi pemilihan lagi, dia mencalonkan lagi, tetapi dia tidak goal ya, tidak terpilih kembali jadi bupati kan? Akhirnya dia menjadi orang biasa. Nah, itu merupakan status sosial yang memiliki vertikal ke bawah ya. Kemudian kita lanjutkan ya dengan pertemuan hari ini faktor pendorong dan penghambat. Jadi kita fokus di faktor penghambatnya ya. Faktor penghambat diantaranya adalah yang pertama apa anak? Kemiskinan. Yang kedua adalah diskriminasi ya. Oke, ini adalah cerita tentang seorang yang meningkat ya, mengalami vertikal naik karena dari status orang-orang biasa karena terpaku faktor ekonomi akhirnya berusaha untuk meningkatkan ekonominya dan meningkat menjadi vertikal naik. Oke, kita lihat faktor ekonominya ya. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Tadi yang pertama adalah faktor ekonominya, ya. Jadi orang-orang akan berpacu untuk meningkatkan perekonomiannya, ya. Karena kalau ekonominya itu meningkat, maka akan membawa kesejahteraan bagi keluarganya, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Oke. Tapi nanti Ibu akan bagikan di grup kalian. Bisa terlihat anak-anak? Ya, ini dia. Faktor penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial, yang pertama adalah kemiskinan, ya. Yang kedua adalah situasi politik yang tidak kondusif. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ya, kebudayaan. Nah, Ibu misalkan dulu ya. Dan Ibu akan jelaskan satu persatu. Kemiskinan merupakan
suatu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya ya dalam kehidupan yang diukur dari sisi pengeluaran ya, itu kemiskinan. Dia tidak mampu mengeluarkan uang ya kan, karena tidak ada uangnya ya. Kemudian tidak dapat dipungkiri masyarakat miskin cenderung lebih sulit melakukan mobilitas sosial dibandingkan masyarakat kaya. Betul tidak? Ya, kalau orang misalnya ingin mencalonkan jadi bupati, itu perlu uang nggak? Perlu kan? Jadi untuk mendukung itu perlu uang ya. Tapi kalau rakyat yang biasa, yang untuk kesehariannya saja itu terbatas, dia tidak akan bisa melakukan mobilitas sosial atau perubahan status tadi, karena tidak ada uangnya, ya kan? Untuk sehari-hari saja sulit, ya kan? Apalagi mau yang lebih seperti itu. Nah, sehingga kemiskinan ini menjadi faktor penghambat dari perubahan tadi, mobilitas sosial tadi ya. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki modal untuk melakukan mobilitas sosial ya. Kondisi ini akan lebih sulit lagi jika masyarakat miskin tidak memiliki dorongan kuat untuk keluar dari kemiskinan. Kalian misalnya orang tua kalian adalah orang yang mungkin dari segi penghidupannya yang sedang-sedang saja, ya kan? Nah, kalian pasti berpikir kan, kalian bersekolah, ya kan, menuntut ilmu sampai di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke kuliah nanti, ya kan? Mudah-mudahan ya. Semuanya mau selesai enggak? Mau kuliah? Mau mencapai cita-citanya kan? Pasti kalian semua punya cita-cita, ya kan? Punya cita-cita. Pasti kalian punya cita-cita semuanya. Dan cita-cita itu diharapkan dapat tercapai, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti kalau kalian sudah mencapai cita-cita, kalian mau kerja, melamar kerja, ada ijazahnya kan? Nah, kalian tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan tentunya kalau kalian sudah bekerja akan mendapatkan apa? Mendapatkan gaji, upah, ya kan? Nah, itu untuk diperuntukkan membantu orang tua untuk kehidupanmu di kemudian hari, ya seperti itu kan? Itu tujuannya, ya. Tetapi kalau orang yang memiliki kemampuan yang sulit, untuk sekolah aja sulit. Nah, itu yang menjadi penghambatnya, ya kan? Karena saya ingin punya cita-cita menjadi dokter, saya ingin punya cita-cita jadi guru, misalnya, ya kan? Tapi untuk kuliah di sekolah guru itu atau dokter itu tidak ada uangnya, tidak ada biaya. Akhirnya berhenti sampai di SMA sekolahnya. Nah, jadi masalah. Yang penting kalian giat, ya kan? Giat bekerja, pandai, ya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau orang yang tidak mampu untuk berpikir giat tadi, berusaha keras, dia akan mati kutu, ya kan? Dia akan stop di situ. Akhirnya itu menjadi penghambat dia untuk mencapai cita-citanya. Nah, seperti itu tadi. Agar dapat melakukan mobilitas sosial, orang tersebut membutuhkan motivasi kuat untuk lepas dari kemiskinan. Nah, orang yang mungkin tidak memiliki apa-apa, kehidupannya adalah sederhana, dia akan termotivasi untuk maju kalau dia memiliki pemikiran maju, ya. Bagaimana upaya tepat mengatasi kemiskinan? Pemerintah berusaha mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program seperti subsidi langsung ataupun tidak langsung, program pemberdayaan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Jadi untuk membantu masyarakatnya, pemerintah membantu dengan berbagai macam program, ya. Yang kalian tidak mampu tetapi ingin sekali bersekolah, misalnya keluarga yang tidak mampu dan ingin sekali bersekolah, akhirnya dibantu oleh pemerintah dengan program-program dia bisa bersekolah. Tetapi harus rajin, harus giat, harus ulet, harus selesai sekolahnya supaya berhasil. Tetapi ada anak, ya, ada program-program pemerintah, ya kan, melalui sekolah dikasih beasiswa. Di sini ada yang dapat beasiswa? Tidak ada. Ya, mungkin di kakak kelas kalian ya dapat beasiswa. Tetapi dia tidak giat, malas datang ke sekolah, dikasih bantuan dari pemerintah biaya sekolah kan,
kemudian bukunya sembarangan, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, itu kan tidak bersyukur namanya anak seperti itu, ya kan? Tapi kalau misalnya sudah kalian diberi beasiswa dari sekolah, ya kan? Kalian bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan baik, belajar yang giat, kayak kalian nanti besarnya jadi orang. Kalau selesai sekolah kan bisa jadi, bisa melamar kerja jadi orang, bisa jadi guru, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Nanti kalau misalnya sudah kerja, sudah menghasilkan uang, kalian bisa mensejahterakan hidup kalian seperti itu, ya. Oke, faktor penghambat yang kedua apa, anak-anak? Apa? Ya, situasi politik yang tidak kondusif. Situasi politik suatu daerah atau negara dapat memerangi proses mobilitas sosial. Situasi politik yang tidak kondusif dapat berupa perebutan kekuasaan, kekacauan pemerintahan, demonstrasi yang tidak kondusif, dan konflik sosial berlatar belakang politik. Kondisi demikian menunjukkan keadaan tidak aman dan membahayakan masyarakat. Situasi politik yang tidak kondusif menghambat individu melakukan proses mobilitas sosial. Betul tidak? Contohnya apa? Sekarang ini di negara-negara Rusia lagi sedang perang, ya kan? Aman tidak situasi negaranya? Tidak aman. Anak-anaknya mau bersekolah tidak aman, tidak bisa berangkat ke sekolah, ya kan? Akhirnya di rumah saja. Kemudian orang yang bekerja tidak bisa bekerja dengan tenang, seperti itu. Harga-harga perekonomian melambung tinggi, bahkan dampaknya bagi negara-negara di sekitarnya, termasuk negara kita, dampak dari perang itu. Harga barang sekarang mahal ya? Iya kan? Karena dampak dari situasi perang tersebut, ya. Nah, itu yang menjadi penghambat dari mobilitas sosial ke arah yang vertikal atas tadi, ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, apa faktor penghambatnya? Faktor diskriminasi. Ya, tahu diskriminasi itu apa? Nah, diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok terhadap seseorang kelompok lain. Diskriminasi dapat berdasarkan warna kulit, suku bangsa, etnik, agama, ataupun perbedaan kondisi ekonomi. Sebagai contoh, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti minimnya lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Disabilitas ini adalah cacat, ya, cacat seperti itu. Nah, jadi mereka tidak bisa bekerja dengan seperti kita orang-orang yang terbatas, bahkan didiskriminasi. Ya, kamu tidak bisa berjalan, kamu tidak boleh jadi mengajar di sini, padahal pendidikannya dia lulusan guru misalnya gitu. Nah, itu misalnya sekolah itu menolak kan seperti itu. Itu nama bentuk dari diskriminasi terhadap orang yang menyandang disabilitas seperti itu. Tapi tidak semua sekolah ya seperti itu. Nah, itu faktor diskriminasi merupakan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Kalau ditolak seperti itu kan mereka tidak bisa maju. Itu sangat disayangkan, ya, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya faktor kebudayaan. Nah, terkadang ada daerah-daerah tertentu yang tidak mau berkembang, ya. Mereka takut budayanya hilang, ya kan? Betul. Akhirnya mereka karena ingin menjaga kebudayaan tersebut, mereka akhirnya tidak mau menerima masuknya atau perubahan zaman. Kemudian jumlah keluarga yang banyak itu juga menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bisa memahami dari penjelasan Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, ya, oke. Kalau bisa, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu akan bagi kalian secara berkelompok, ya. Di sini kan 32 siswa, ya kan? Ibu akan bagi ada sekitar 6 sampai 7 kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu 4 anggotanya. Ibu akan acak, ya? Ya, Ibu akan acak. Cowok atau cowok? Ya, nanti Ibu akan acak itu dari 1 sampai 4. 1 sampai 4, ya. Nanti kembali lagi 1 sampai 4. Oke, siap semua? Siap. Ya. Mulai dari sebelah kanan. Ingat masing-masing ya dengan angkanya. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. 1, 2. Mana 3, mana 4? Kamu 3 ya?
3, ini 4. Ingat ya dengan nomornya masing-masing. Ayo. 1, 2, 3. Oke, jadi 4 yang 4 kurang 1. Sekarang kelompok 1. 1 di sini kamunya. Udah. Kelompok 1. Langsung berpindah di sini kelompok 1. Yang merasa 1 pindah sini. Kelompok 2 di sini. Bawa bukunya masing-masing. Kelompok 3 di sini. Silakan pindah. Jatuh ke posisi sini. Kameranya jatuh. Kamera itu jatuh ke Pindah di belakang enggak? Nanti tugasnya adalah kalian tulis tanggalnya, kemudian nama kelompoknya akan ibu beri, kemudian nanti kalian anggota dalam kelompok itu siapa-siapa namanya, nama panggilan saja cukup ya. Kemudian mata pelajarannya apa, kelasnya apa ya. Nanti kalian yang pertama jawab dari dua soal ini, soal bayarnya esai. Yang pertama, identifikasilah faktor penghambat mobilitas sosial. Kalian sebutkan apa faktor penghambat dari mobilitas sosial ini. Paham ya? Bisa dipahami? Yang kedua, kalian jelaskan dari faktor-faktor itu apa, kalian jelaskan faktor-faktor penghambat
mempelajari mobilitas sosial. Kalian baca. Kalau tidak cukup nulis di sini, kalian tulis di belakangnya. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Bagikan satu-satu. Kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Belakang 3 orang itu. Kelompok 6, kelompok 7. Yang 3 itu gabung aja ya, jadi 5. Jadi tidak terlalu banyak. Coba kalian pecah. Satu di sini, kamu satu pecah, 3 boleh di mana-mana saja. Silakan. Jadi ada 7 kelompok ya. Silakan satu-satu pecah. Silakan tulis nama kelompoknya. Ayo gabung 2 orang, gabung 2. Ini boleh. Ini boleh. Silakan tulisnya. Oke, materinya. Silakan kalian diskusikan dan dijawab. Mulai dari boleh dimulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan kerjakan itu kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Dari sekarang. Nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok depan. Oke, Bu Mita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Silakan diskusikan apa yang diinginnya di kelompoknya masing-masing. Jawab sama. Tulis kelompok, misalnya kelompok 1 dalam kurung nama-namanya siapa? Nanti masing-masing kelompok tunjuk ketuanya ya. Ketuanya dari kelompok. Oh, itu kami mana? Oh, terus Fajar. Fajar dah? Ya udah. Oh, Fajar. Di buku LKB. Oh, gimana nih? Tidak baca. Keren ya, Bang? Nah, tak. Ini. Yang pertama kalian identifikasi apa saja sih faktor penghambat terus. Nah, kalian sebutkan dulu yang kedua baru ada yang pertama jawabannya adalah kalian silahkan sebutkan dulu faktor penghambat. Yang kedua nanti baru kalian jelaskan. Berarti Kalian jelaskan. Lebih baik lagi kalau diberikan contoh. penghambat mobilitas sosial adalah Coba Kak, geser sedikit. Ada lagi. Ayo dibaca bukunya. Ini sudah ada. Ayo, mulai. kertasnya apa gitu?
Dikasihlah faktor penghambat mobilitas sosial. 20 menit ya. Kalau jelaskan itu berarti kita enggak mana sebut kan tanda tanya berarti kita enggak. Ya, berapa? Nah, ini ada kursi nih. Nih. Baru nanti yang kedua kalian jelaskan. Tadi kan faktor penghambatnya kan apa? Apa ya faktor yang pertama penghambat? Nah, itu poin 1 kalian sebutkan, kalian menentukan, kalian identifikasi. Baru yang kedua kalian jelaskan, misalnya kemiskinan apa, kan? Jelaskan, silakan. Bisa dipahami? Biar cepat bagi tugas. Misalnya poin 1, yang 1 gitu ya. Jelaskan yang 1. Poin 2 nanti yang 1. Jadi sama-sama saling mencari ya. Ya. Ini kemana? Ke belakang, ke depan. Ya. Kamu di kelompok sini kan? Sini. Kamu kelompok sini. Ya. Kalian bagi tugas, misalnya kamu tentang bahas poin 1, kamu bahas poin 2, poin 3. Nanti baru kamu yang tinggal catat langsung dari hasil. Dapatkan. Ya. Aku poin 2. Bagi tugas poin-poinnya. Biar sama-sama mencari biar cepat. Nih. 43. Buku paketnya ini halaman 44. Kita menggunakan ini jangan. Halaman 44. Ini kan kalian menentukan identifikasi itu, kalian menentukan faktor penghambat itu apa saja kan. 1 faktor penghambatnya kemiskinan. Nah, tulis poin-poinnya. Nanti yang nomor 2 baru kalian jelaskan. Iya. Oh iya. Sana? Lagi cari. Belum ulang kan? Nggak paham? Tulis. Identifikasi. Kalian menentukan. Apa? 1, 2. Lama-lama. Apa tuh? 2 apa? AB kan? AB. Ini nomor 2 kalian jelaskan. Ya? Sudah? Oke, yang kedua jelaskan. Ya? Mengapa kemiskinan itu menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial? Kalian jelaskan. Mengapa diskriminasi itu menjadi penghambat mobilitas
mobilitas sosial. Saya jelaskan dulu. Wes ini Ya, Pak. Enggak. apa? Boleh dirangkai-rangkai. Kenapa kemiskinan itu menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial? Kami jelaskan yang kedua. Tadi, ayo. Kenapa? Lanjut ya. Yuk. Boleh kalian pakai dengan bahasa sampai udah kasih contoh, mungkin contoh yang lain ada kan? Tidak ada contoh yang lain. Kemiskinan apa ada contohnya? Biar memperjelas. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi. Kan? Tapi karena adanya motivasi, tidak semua orang yang miskin tidak, kalau dia ada motivasi pulang dia bisa melakukan mobilitas sosial atau perubahan status tadi, nanti biasanya lama. Kan orang tidak punya duit, beli apa-apa makanan tidak ada. Kalau lihat di sekitarmu, mereka tidak minum. Yang ada di sekitarmu itu bisa dijadikan contoh. Dengan di rumah, dengan apa?
kalau ditelevisi kalian di internet ya. Masih ada 10 menit lagi ya. Pak dosen mau bergabung. Pak dosen mau bergabung. Mak, mau bergabung. Ada yang mau bergabung ngomong. Oh iya. Belum ada Pak. Belum masuk. Semuanya Kembali ke berkirim ke Pak dosen. Ah, dosen yang belum bergabung. Belum bergabung, Bu. Pembacanya belum bergabung. Ah, ini lagi nunggu nih. Oke. Perkembangan zaman. Nanda. Sebagai pembedaan perlakuan. Sebagai pembedaan apa? Pembedaan perlakuan. Seseorang salah lagi susah kata-kata karena bukan situasi politik karena situasi politik yang tidak kondusif dapat berupa perebutan kekuasaan, kekacauan pemerintah, dan demonstrasi yang tidak kondusif dan konflik sosial berlaku. Orang ngemis. bisa
Boleh toh. Udah ya. Dilihat dari sisi koma, kita patut menghormati. Kita patut menghormati. Dah. Dalam upaya pemenuhan Hah? pemenuhan Pemulihan. Dah. pendidikan bagi anak-anaknya, Pendidikan bagi anak-anaknya, bagi anak-anaknya. Kemiskinan ini menjadi faktor penghambat. Jadi gimana orang menduduki suatu jabatan tertentu kalau dia tidak ada modal, ya kan? Tentu saja susah. Banyak contoh-contohnya. Gimana anaknya dia punya pengelolaan anaknya supaya anaknya berhasil, ya kan? Sedangkan orang tuanya tak. Tapi ada motivasi sendiri, ada niat. Kalau anaknya orang tuanya, sekarang kan banyak kisah-kisah yang sudah bapaknya tukang beca, ya kan? Tapi anaknya bisa jadi dokter. Karena anaknya cinta kita dapat ya menjadi penghambat orang tuanya, tetapi rata-rata karena kemiskinan itu menjadi saja. Kalian jelaskan mengapa kemiskinan menjadi penghambat dari mobilitas sosial? Jelaskan. Semangat apa Rin? Kenapa? Karena orang kalau ingin menduduki jabatan uang boleh jelaskan, ya bisa, oke? 2, 3, lanjut. Baik, menuju kemajuan. Diskriminasi diartikan sebagai
Enjoy. Temu lihat tuh. Susu mesin semua. Apa teh? Apa tadi? Oke, sudah ya? Siapa yang sudah kumpulkan? Satu lagi. Itu baru sih. Terhadap penyandang disabilitas. 5 menit lagi ya? Menit lagi, silakan. Sudah kumpulkan sama ibu ya? Kelompok yang sudah nanti yang Padahal ini bagus kondisi. Maksud tahu bagus. Kondisi ekonomi. Apa? Ekonomi itu dapat. Yo, lanjut lagi. Ekonomi tidak memadai. Tidak. Teknik. Yang tidak memiliki Tapi ketuanya. Ada 4 ya, faktor penghambat. Tadi ada 4. Ya, silakan. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 udah ya, yang beranggotakan ya, Erin, Gracia, Fatih, Sultan. Ya, baik.
Perubahan ancaman bukanlah terhadap keberlangsungan ada tiada. Oke, cukup. Udah ketiga. Warga miskin. Yang berdampak mungkin 19. Kondisi ekonomi yang cukup rendah. Yo, what's up, yo? Enak. Nanti pada saat presentasi, ya, tata cara presentasinya, yang pertama ada di yang terbuka, ya, terbuka, kata terbuka. Kemudian kalian memperkenalkan diri, mau dari mana, mau dari siapa. Kemudian nanti baru kalian presentasi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Baru nanti ditutup, ya, ada kata penutupnya. Itu tata cara presentasinya, ya. Tergantung siapa yang ngomong. Belum yang terakhir tuh, pakai coba sih. Udah lewat batas waktu 5 menit. Ayo cepat. Oke, anak-anak. Sambil kalian menyelesaikan pekerjaannya, kita presentasi yang pertama dulu ya. Ya sudah. Dari kelompok kelompok 3 ya. Dari kelompok 4. Yang lain sambil menyimak ya, sambil mengerjakan. Sudah yang menyimak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti yang kurang dipahami. Kelompok 4 silakan maju. Baris depan sini ya. Sini depan sini. Nggak usah jauh-jauh. Biar kedengaran kawannya. Ibu minta yang presentasi suaranya yang keras. Siapa? Harus bagus ya presentasinya. Harus yang bagus. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 dan anggota saya Amanda Saina Kuisa, Widya Fitri Sardiani, dan Risa Gustiana. Hari ini saya akan mengidentifikasikan faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, ada kemiskinan,
Yang kedua, ada situasi politik yang tidak kondusif. Yang ketiga, ada faktor kebudayaan. Yang keempat, ada faktor diskriminasi. Yang kelima, jumlah keluarga yang banyak. Ya. Jelaskan. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan yang didukung dari sisi pengeluaran. Pengeluaran. Kondisi ini terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki modal untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, ada situasi politik suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi proses mobilitas sosial. Situasi politik yang tidak kondusif dapat berupa perebutan kekuasaan, kekacauan pemerintahan, demokrasi yang tidak kondusif, konflik sosial berlatar belakang politik. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Dilihat dari sisi budaya, kita patut menghormati adanya perbedaan kebudayaan masyarakat di suatu daerah. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang mobilitas sosial, terdapat beberapa kebudayaan dalam masyarakat. Ayo. Gantian boleh gantian. Serius, presentasinya ya. Tidak ada tertawa-tertawa ya. Anaknya Ada yang keras. Tempat diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Diskriminasi dapat berdasarkan warna kulit, suku bangsa, etnik, agama, ataupun perbedaan kondisi ekonomi. 5. Keluarga yang memiliki banyak anggota dan didukung kondisi ekonomi tidak memadai dapat menghambat mobilitas sosial. Sudah? Oke, tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, aplaus dulu untuk kelompok besar. Oke, koreksi dulu untuk penampilannya yang pertama. Cuma tidak fokus ya. Masih banyak main-mainnya, ketawa-tawanya masih ada di bawah. Jadi nanti pada saat presentasi nanti kelompok berikutnya serius menyampaikan materi. Suara harus keras, lantang. Diusahakan sampai suaranya ke kawannya. Jadi apa yang kalian sampaikan kedengaran, bisa didengar kawannya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Aku maunya tampilannya harus bagus. Tidak ada lagi mau ketawa-tawa, senyum-senyum. Serius. Usahakan apa yang kalian tulis, kalian kerjakan ini, terus sampaikan kepada teman-temanmu yang di kelompok lain. Ya, seperti itu konsentrasi. Jangan ketawa-tawa. Oke ya. Lanjut ya. Udah nggak? Oke. Jadi kelompok 4 sudah menampilkannya dengan baik ya, tetapi dikoreksi untuk penampilannya serius ya. Siapa yang siap kelompoknya? Harus tampilkan yang terbaik. Ya, oke, silakan. Apa? Oke. Betul ya. Suaranya lantang, maju depan, biar kedengaran. Selamat pagi semuanya. Jawab lagi. Ulangi lagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Renata Tangaduan. Saya Graciana Davledeo. Saya Aditya Aryanto. Saya M. Fatimah Buza. Saya Sultan Wirdiansyah Rahab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil setelah kami kerjakan. Faktor penghambat mobilitas sosial terdiri dari kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif, faktor diskriminasi, faktor kebudayaan, serta jumlah keluarga yang banyak. Kami juga akan menjelaskan
masing-masing dari faktor tersebut beserta contohnya. Kemiskinan, yaitu adanya perbedaan antara kalangan bawah dan atas. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin tidak memiliki modal. Contoh, kalangan miskin yang tidak dapat melakukan mobilitas sosial berbeda dengan kalangan kaya. Yang kedua, situasi politik yang tidak kondusif. Dapat berupa rebutan kekacauan pemerintah, demonstrasi yang tidak kondusif, dan konflik sosial berlatar belakang politik. Kondisi demikian menunjukkan keadaan yang tidak aman. Sebagai contoh, peperangan yang terjadi di Rusia menyebabkan kondisi di negara tersebut menjadi tidak aman. Yang ketiga, faktor diskriminasi. Yang ketiga, Yaitu perbedaan perlakuan seseorang terhadap seseorang yang lain. Contohnya, menolak penyandang disabilitas dan keteradaan teknologi yang ramah dan mudah digunakan oleh kaum disabilitas. Yang keempat, faktor kebudayaan. Adanya budaya yang tidak menerima perkembangan zaman. Sebagai contoh, masyarakat suku Budai dalam tertutup terhadap pengaruh luar yang sifatnya baik untuk kemajuan. Dan terakhir, jumlah keluarga yang banyak. Keluarga yang memiliki banyak anggota dan didukung kondisi ekonomi tidak memadai dapat menghambat mobilitas sosial. Sebagai contoh, keluarga yang memiliki banyak anak kurang optimal dalam upaya pemberian pendidikan bagi anak-anaknya. Beberapa kasus, orang tua hanya sanggup menyekolahkan anaknya hingga jenjang tertentu. Demikian presentasi yang telah kami buat. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. oke, tepuk tangan. Jadi fokus, serius. Kemudian, aku menyimak nanti bukannya namanya. Tanya kalian. Jadi nanti ada sesi tanya jawabnya di terakhir ya. Masih ada satu lagi, masih ada kesempatan. Oke, satu lagi untuk presentasi. Siapa yang siap tunjuk? Bagus ya? Oke. Apa nanti? Yang lain nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti aku kasih. Siap-siap untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita. Selamat pagi. Perkenalkan kami kelompok 6. Saya Randa Aditya Prawira. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajamri. Perkenalkan nama saya Nuraini Rido. Perkenalkan nama saya Serlina Fiana. Perkenalkan nama saya Penina Marciana. Kami akan menjelaskan dan mengidentifikasi dan juga jelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan, situasi politik dan kondusif, faktor diskriminasi, faktor kebudayaan, dan jumlah keluarga yang banyak. Itulah yang membuat penghambatan mobilitas sosial. Pertama saya akan menjelaskan kemiskinan terlebih dahulu. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan diukur dari pengeluaran. Contohnya adalah banyaknya keluarga miskin yang berdampak saat COVID-19 menyerang dan bertambahnya kemiskinan dikarenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua ada situasi politik yang tidak kondusif, adalah suatu kondisi yang tidak kondusif berupa perebutan kekuasaan, kekacauan pemerintahan, demonstrasi yang tidak kondusif, dan konflik sosial berlatar belakang politik. Contohnya, banyaknya pendemo atau mahasiswa yang memenuhi jalan sehingga mobilitas penduduk lain terganggu dan membuat jalanan macet. Ketiga, ada faktor diskriminasi. Diskriminasi artinya sebagai perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Diskriminasi dapat berdasarkan warna kulit, suku bangsa atau etnik, agama, ataupun perbedaan kondisi ekonomi. Contohnya adalah perbedaan perlakuan orang Amerika terhadap
terhadap orang kulit putih dan orang kulit hitam. Yang keempat ada faktor kebudayaan. Kita patutnya menghormati adanya perbedaan kebudayaan masyarakat di suatu daerah. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang mobilitas, sosial, terdapat beberapa suku yang menutup diri dari dunia luar. Contohnya suku Baduy dalam tertutup terhadap pengaruh dunia luar yang sebenarnya baik untuk kemajuan. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah jumlah keluarga yang banyak. Faktor yang satu ini bisa dibilang faktor yang paling banyak dialami. Keluarga yang memiliki jumlah banyak anggota dan didukung kondisi ekonomi yang tidak memadai dapat menghambat mobilitas sosial. Keluarga yang dengan banyak anggota cenderung membagi-bagi dukungan, baik materi maupun imaterial, sehingga setiap anggota tidak mendapat perhatian dan dukungan mobilitas sosial. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kebutuhan di bidang pendidikan. Sebagai contoh, keluarga yang memiliki banyak anak kurang optimal dalam upaya pemenuhan pendidikan bagi anak-anaknya. Sekian kami dari kelompok 6. Sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, pulang cukup. Nah, ya silakan kembali. Baik anak-anak, nanti kita lanjutkan untuk kelompok yang belum aktif untuk berikutnya. Ya, sekarang ibu minta posisinya diatur ke posisi sebelah. Apa nih? Apa ya? Kami dari Kesimpulannya apa? Ya, silakan. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif, faktor diskriminasi, faktor kebudayaan, dan jumlah keluarga yang banyak dalam satu keluarga. Oke, bagus. Oke, itulah betul yang tadi disampaikan teman-teman. Jadi faktor-faktor penghambat dan mobilitas sosial tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi ada 5 poin tersebut. Ya. Tetapi bukan berarti situasi yang menjadi penghambat itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan mobilitas sosial. Karena mungkin dia sudah terlahir atau hidup di keluarga yang miskin. Bukan berarti dia tidak bisa untuk merubah diri ya. Jika ada niat, kemulatan, minat, motivasi dari dirinya untuk berubah, itu saja itu bisa menjadi motivasi untuk
atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial, tetapi waktunya mungkin lebih lama seperti itu ya. Baik anak-anak, sudah paham untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, baik. Hari ini hadir semua kan? Berapa orang yang tidak hadir? Siapa namanya? Iya. Silakan ya, Pak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ingatkan kembali kepada kalian bahwa pesan ibu kalian harus rajin belajar. Belajar bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga harus belajar. Belajar itu adalah belajar sepanjang hayat. Sampai kalian tua, kalian tetap harus belajar ya, supaya kalian bisa pintar, bisa hidup di masyarakat. Baik, untuk memotivasi kita berdiri semua, kita tepuk semangat lagi ya. Silakan dipandu. Yang lain semangatnya, silakan. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, kamu jangan semangat. Ulangi dulu situ. Kamu jadi semangat. Yang lagi. Harus tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Tapi dia sendiri tak semangat, ya kan? Harus semangat, yuk. Tepuk semangat. Semangat.